Ada Pak Dr. Deddy Kurniasyah, ya, pengamat politik dari Indonesian Political Opinion atau IPO. Kita sapa dulu Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Deddy. Kabar baik Pak Deddy? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. sekali, Bung. Ya, pagi ini RDS FM Solo kita membahas satu hal yang saat ini sedang ramai dibicarakan dan juga ternyata mengagetkan banyak orang. Tidak terkecuali banyak pengamat politik yang kemudian juga kaget. Oh, si Kaisang yang baru saja 3 hari atau 2 hari bergabung menjadi kader PSI, tapi kemudian langsung didapuk sebagai ketua umum PSI begitu. Kalau dari pandangan pengamat politik Pak Deddy Kurniasyah, seperti apa ini Pak Deddy? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi PSI sendiri ini bukan sesuatu yang luar biasa, Betul. tapi cukup lumrah begitu ya. Utamanya ketika PSI secara mengejutkan juga menjadikan Giring Ganesa sebagai ketua umum. Yeah. Artinya hal biasa itu adalah bagi PSI memang perjuangan substansial sebagaimana yang dulu pernah diusung oleh Raja Juli Antoni, oleh Grace Natali itu sudah hilang. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan politik gimmick. Yeah. Artinya mana yang kira-kira memantik popularitas, memantik perbincangan, itu akan mereka ambil, dan salah satunya yang kemudian mereka putuskan sekarang adalah menjadikan Kaisang sebagai ketua umum. Ini saya kira satu sisi ini kemunduran bagi PSI, tapi sisi lain ini adalah kecerdikan PSI. Kecerdikan itu yang saya maksud adalah begini. Kaisang ini memiliki modal yang cukup potensial di dua hal. Yang pertama misalnya tentu adalah modal logistik. Yeah. Kita semua tahu, kebanyakan publik mengetahui bahwa Kaisang ini adalah pengusaha, anak muda. Entah persoalannya dia pengusaha secara drastis atau tidak, itu tidak tidak menjadi persoalan. Yeah. Yang terpenting adalah dia punya kekuatan logistik dan itu besar kemungkinan bisa membantu PSI dalam kerja-kerja politik, utamanya adalah menghadapi pemilu 2024. Yang kedua, Kaisang ini putra presiden. Jadi ini menurut saya penting. Artinya apa? Soal logistik sudah selesai, sekarang adalah soal pengaruh. Kan tidak mungkin Kaisang tidak punya akses yang cukup bebas dengan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Beliau punya akses, beliau punya kemudahan dan segala macamnya, sehingga sangat potensial sekali kalau kemudian di masa depan begitu ya, apa yang dilakukan Kaisang itu besar kemungkinan adalah arahan-arahan Jokowi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Gibran di Surakarta, apa yang dilakukan oleh Bobi di Medan. Besar kemungkinan ada nuansa-nuansa restu Jokowi, sekaligus juga ada nuansa arahan dari Jokowi. Nah inilah yang menurut saya satu kecerdikan PSI itu. Dia tidak bisa bersaing secara substansial dalam artian gagal menunjukkan sebagai partai yang potensial, sekaligus partai dengan kapasitas begitu ya, ketika pasca Raja Juli Antoni, Grace Natali, maka kemudian sekarang kalau harus bersanding dengan partai-partai besar begitu yang ada di parlemen atau bahkan sesama non parlemen saja, PSI akan kesulitan bersaing dengan Perindo. Tetapi dengan kondisi hari ini, bagaimana mereka menentukan Kaisang sebagai ketua umum, dalam artian Kaisang itu akan membawa baik secara langsung maupun tidak langsung adalah Joko Widodo. Nah ini adalah yang saya maksud bahwa kecerdikan itu besar kemungkinan cukup potensial membuat PSI bergeliat di 2024. Begitu kira-kira. Tapi kemudian dengan penunjukan Kaisang sebagai ketua umum PSI yang baru saja 3 hari bergabung sebagai kader begitu. Nah banyak persepsi, asumsi yang kemudian muncul di banyak kalangan lah begitu, bahwa menyatakan bahwa PSI ini sebagai partainya keluarga Jokowi begitu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Deddy? Ya itu bisa saja karena satu sisi keluarga ini sudah cukup kuat di politik, sudah cukup kuat di kekuasaan. Bukan tidak mungkin 2024 nanti secara tiba-tiba atau bahkan mungkin sudah direncanakan Gibran untuk entah itu ke Jawa Tengah maupun tetap di Surakarta menggunakan PSI. Lalu Bobi Nasution juga bisa saja tetap berada di Medan juga menggunakan PSI. Dengan kondisi itu lambat laun saya kira bukan tidak mungkin tiba-tiba Presiden Joko Widodo juga keluar dari PD Perjuangan lalu bergabung dengan Raja Juli Antoni untuk duduk sebagai Ketua Umum Dewan Pembina misalnya atau Dewan Tinggi yang ada di
PSI. Itu sangat mungkin. Jadi sisi-sisi itulah yang saya anggap bahwa PSI ini cukup cerdik. Jadi mereka tidak lihat kapasitas Kaisang. Mereka sebetulnya juga belum tentu tertarik dengan Kaisang secara personal atau secara kapasitas. Tapi PSI melihat dampak yang dihasilkan dari penunjukan Kaisang ini. Kaisang sebagai anak muda, tentu dia akan mudah dipengaruhi. Artinya, saya anak muda, tiba-tiba dijadikan ketua umum. Maka punya potensi dia akan totalitas. Dan kalau totalitas Kaisang itu muncul, tidak mungkin dia tidak akan melibatkan Joko Widodo. Dan kira-kira begitu. Tapi kemudian apakah dengan penunjukan Kaisang ini tidak kemudian mendowngrade dari tubuh PSI sendiri? Karena banyak yang mempertanyakan begitu. Bagaimana sebenarnya mekanisme di partai tersebut, kemudian proses kaderisasi di PSI tersebut? Bagaimana kan menurut Pak Didi? Kalau target PSI adalah kelompok-kelompok pemilih yang kritis, yang pemikir begitu, mereka akan kalah dengan Partai Golkar, kalah dengan PD Perjuangan, kalah dengan Nasdem, apalagi PKS, Demokrat. Itu sudah pasti mereka tidak akan bisa bersaing. Betul. Sehingga mereka tidak memperdulikan soal mekanisme pemilihan, mereka tidak memperdulikan bagaimana nuansa demokratis itu harus dimunculkan di partai sebelum mereka bicara demokratis dalam tataran nasional. Yang mereka perlukan sekarang adalah pragmatisme, bagaimana mereka punya kader-kader yang potensial untuk mendongkrak elektabilitas sehingga kekuasaan itu bisa didapatkan lebih besar. Makanya saya katakan bahwa ini adalah kemunduran PSI dalam tataran politik substansial. Tapi ini bisa saja menjadi satu kemajuan bagi PSI dari sisi politik yang pragmatis tadi itu. Yang hanya mencari untung. Artinya sekarang kita sudah tidak bisa bilang bahwa PSI sebagai partai anak muda, tidak bisa. PSI nyata-nyatanya adalah partai yang sama dengan partai yang lain, yang orientasinya adalah kekuasaan. Dan itu jelas sudah terlihat sekali. Begitu. Oke. Tapi kemudian kalau melihat dari sisi negatifnya, kalau kita lihat dari sisi positifnya, dampak untuk anak muda secara keseluruhan yang hari ini banyak yang kemudian anak muda antipati terhadap politik, tapi dengan bergabungnya Kaisang sebagai individu yang mewakili generasi milenial, anak muda lah begitu. Apa dampak positifnya kepada anak muda ini, Pak Didi? Sampai hari ini sebetulnya tidak terbukti. Ada partai yang mendominasi anak muda, itu tidak ada buktinya. PSI mungkin betul dipilih oleh sebagian besar anak muda, tetapi bukan berarti anak-anak muda yang bergabung ke PSI itu punya pemikiran soal politik dan punya pemikiran tentang pembaruan politik. Sementara di partai-partai yang lain, kita bisa catat misalnya 2018-2020 pada saat kontestasi pilkada. Partai Golkar banyak melahirkan kepemimpinan daerah itu anak-anak muda. Ya, betul. Kemudian PD Perjuangan juga berhasil juga memunculkan anak muda. Salah satunya tentu adalah Gibran. Salah duanya adalah Bobi. Mereka adalah anak muda. Artinya PSI tidak bisa juga mengatakan bahwa upaya-upaya mereka untuk mengajak anak-anak muda bergabung. Anak muda secara dominan bergabung dengan PSI benar, tetapi kalau kemudian dianggap PSI berupaya meningkatkan ketertarikan anak muda bergabung di politik, itu menurut saya yang sebetulnya tidak terjadi. Artinya apakah dampak yang ditimbulkan dari bergabungnya Kaisang bahkan menjadi ketua umum PSI ini akan merubah mindset anak muda terhadap politik di negeri ini, Pak Didi? Ya semestinya begitu. Tetapi kan kita juga harus menaruh perhatian yang cukup besar bahwa ketika anak-anak muda itu tertarik ke dalam dunia politik, bergabung dengan partai politik, jangan-jangan mereka justru berpikir lebih pragmatis dibandingkan kelompok politisi tua. Bukan justru mereka sebagai antitesa kelompok tua, lalu kemudian memunculkan aktivitas politik yang lebih baik. Nah itu yang menjadi persoalan sendiri. Bahkan di PSI sendiri kita bisa menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh seperti Ernest misalnya, lalu kemudian tokoh-tokoh seperti Guntur Romli misalnya, mereka semua hengkang dari PSI. Karena bisa saja di PSI tidak ada perubahan, di PSI tidak ada perbedaan mendasar, mana yang melatar belakangi sebagai politik anak-anak muda dan mana partai politik yang sebetulnya betul-betul untuk memperjuangkan keinginan dari warga negara. Ernest bergabung dengan Golkar, kemudian
tokoh-tokoh yang lain juga saya kira juga bergabung dengan partai lain. Kemarin juga sempat ada yang menarik begitu ketika pasca penunjukan Kaisang sebagai ketua umum PSI, kemudian Grace Natali menyindir partai-partai lama, partai-partai orang tua yang tidak ada regenerasi ketua umum. Kemudian itu dimulai dari PSI. Bagaimana kalau Anda melihat sindiran dari Grace Natali kepada partai-partai senior ini, Pak Dedi? Iya, itu seolah-olah benar bahwa memang regenerasi di partai politik itu dikesankan cukup substansial, cukup penting. Tetapi itu hanya salah satu pendorong dan itu hanya salah satu bagian terkecil saja. Kita bisa lihat kalau mereka betul-betul mengagungkan atau mengedepankan proses regenerasi, seharusnya mereka mencontoh Golkar. Golkar itu sebagai partai tertua begitu ya, dan penguasa sejak di era Soeharto. Tapi kita bisa cek, tidak ada keluarga Soeharto yang kemudian berhasil menguasai partai Golkar. Bahkan ketika Soeharto berkuasa sekalipun, Golkar itu tidak dikuasai oleh Soeharto sampai hari ini. Sehingga Golkar adalah salah satu contoh partai politik dengan regenerasi terbaik. Di sana ada konflik, di sana juga ada rekonsiliasi. Itu menurut saya cukup lengkap sekali. Tapi kalau regenerasi yang dimaksud itu adalah penunjukan langsung, itu adalah arogansi namanya. Kalau kemudian Gibran baru masuk 2 hari, Kaisang Pak, bukan Gibran ya, Kaisang. Oh ya, Kaisang bergabung 2 hari lalu ditunjuk sebagai ketua umum. Pertanyaannya, apakah itu berlaku juga bagi kader-kader potensial di PSI yang lain? Nah, misalnya ada anak muda yang mungkin punya jaringan kuat, tetapi bukan anak presiden. Apakah itu akan terjadi juga ketika yang bergabung itu bukan Kaisang? Itu yang saya maksud, bahwa regenerasi itu jangan dilihat hanya persoalan pergantian tapi proses bagaimana pergantian itu terjadi. Proses kaderisasinya. Megawati memimpin PD Perjuangan dan tidak pernah diganti karena di ADART-nya memang tidak ada. Kemudian di partai-partai yang lain mungkin, termasuk di Nasdem misalnya, atau nanti mungkin Perindo, kalau mereka secara regenerasi tidak dibatasi, Surya Paloh akan terpilih lagi, Haritanu akan terpilih lagi. Sekurang-kurangnya mereka dipilih melalui cara yang benar. Sesuai ADART. Artinya ini bukan soal Megawati terus-menerus, tapi memang karena ADART mereka begitu, dan dilalui dengan proses yang benar. Nanti kemudian orang akan curiga, ya itu kan secara formalitas saja. Organisasi itu memang formalitas. Kalau kemudian sekarang yang formal saja hilang, lalu kemudian petinggi-petingginya menunjuk semaunya, maka itu bisa saja lebih buruk dibandingkan dengan partai-partai yang lama, kan kira-kira begitu. Ya, apakah Anda kemudian mau ingin menyampaikan bahwa penunjukan Kaisang sebagai ketua PSI ini aji mumpung dari PSI karena Kaisang sebagai putra presiden begitu, Pak Dedi? Ya, itu jelas sekali. Kaisang sedang mendapatkan momentum, popularitas yang bagus. Meskipun popularitas Kaisang memang lebih banyak ke ruang-ruang hiburan dibandingkan dengan ruang popularitas tokoh politik atau mungkin prestasi anak muda, kan kira-kira begitu. Maka saya katakan tadi, yang cerdik dalam hal ini adalah PSI. Karena mereka punya 2 keuntungan tadi itu. Dukungan logistik sekaligus dukungan kekuasaan. Itu penting bagi partai politik. Jadi dari sisi itu saya puji. Tidak bisa kita kemudian tidak memuji, karena itu memang pilihan yang bagus bagi partai tentunya. Begitu kira-kira. Baik, kemudian kita ke ini nanti 2024. Karena kita tahu saat ini PSI berada di kubu Prabowo Subianto. Sedangkan Pak Jokowi itu sebagai kader PDIP mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden nanti 2024. Nah, dengan bergabungnya Kaisang ke PSI, apakah nanti akan bisa merubah haluan khususnya dari Pak Jokowi akan pindah ke Prabowo dari Ganjar, atau seperti apa ini Pak Dedi kalau melihatnya? Kalau kita membaca struktural gitu ya, memang Jokowi sesama kader PD Perjuangan diperintahkan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Betul. Bahkan beliau hadir pada saat deklarasi Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan sebelum hari raya begitu ya. Tetapi kita bisa lihat ekspresi-ekspresi dukungan itu seolah-olah menghilang pasca deklarasi. Dan kita lebih sering melihat bagaimana Presiden Joko Widodo memuji Prabowo Subianto, bahkan beliau sempat secara terang-terangan mengatakan bahwa 2024 gilirannya Pak Prabowo. Beliau tidak bilang itu 2024 gilirannya Ganjar Pranowo, tidak bilang, tapi untuk Prabowo. Sementara dalam nuansa-nuansa yang lain, bagaimana beliau minta didampingi oleh Prabowo, termasuk mengajak Erick Thohir, kemudian juga ada Pak Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan.
kalau kita baca dari ekspresi itu sebetulnya beliau memang sudah punya kecenderungan pada Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, begitu. Padahal beliau sebagai kader PDIP dan instruksi dari Ketua Umum PDIP untuk memenangkan Ganjar, begitu. Apakah nanti ada intrik-intrik internal di PDIP terkait dengan hal itu, Pak Didi, kalau melihatnya? Iya, saya kira tentu ada. Kan sebetulnya sekarang sudah mulai terlihat bagaimana PDI Perjuangan, begitu ya. Mereka sudah membuat manuver-manuver mengesankan seolah-olah PDI Perjuangan itu masih bersama dengan Presiden Joko Widodo. Ya, betul. Mulai dari Sekjen Hasto misalnya mengatakan mereka sudah membentuk tim 7 dan tim 7 ini hasil arahan Presiden. Bagaimana Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa desain pakaian kampanyenya juga hasil arahan Presiden. Tapi bukan Presiden yang mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah Hasto dan Ganjar. Jadi besar kemungkinan ini adalah klaim personal, kira-kira begitu. Oke. Di luar itu saya kira kader-kader PDI Perjuangan sudah mulai melakukan kritik terhadap pemerintah, kekurangan pemerintah. Kalau mereka masih terkonsolidasi, besar kemungkinan itu tidak akan terjadi. Oke. Atau mungkin ini menjadi sinyal nanti 2024 justru Ganjar Pranowo dan Prabowo bersatu, begitu, Pak Didi? Bisa saja itu terjadi. Tentu kita lihatnya adalah harapan Presiden Joko Widodo, bukan harapan PDI Perjuangan. Ya, betul. Bagi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, apalagi mereka kalau lihat kondisi hari ini, sama-sama memiliki potensi menang. Kalau bersanding dengan Prabowo. Artinya Prabowo punya potensi menang, punya potensi kalah. Begitu juga dengan Ganjar, punya potensi menang, punya potensi kalah. Di luar itu, kalau kemudian harus keluar dalam pendaftaran di KPU sebagai cawapres, maka besar kemungkinan Ibu Megawati lebih baik mendukung Puan Maharani dibandingkan Ganjar kalau sama-sama cawapres. Karena Ganjar ditunjuk itu karena pertarungannya adalah pertarungan yang berat, yaitu betul, capres. Harus menghadapi Prabowo, menghadapi Anies Baswedan. Kalau kemudian sama-sama duduk sebagai cawapres dan ini adalah partai pemenang pemilu 2019, maka lebih baik Ganjar Pranowo dianulir, kemudian dia jadi sebagai entah itu ketua tim pemenangan begitu ya, menggantikan Puan Maharani sebagai penanggung jawab kemenangan partai politik di 2024, lalu Puan Maharani yang menggantikan duduk sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Itu sebetulnya punya nuansa kekuatan yang mirip dengan ketika Ganjar Pranowo sebagai cawapres begitu. Dan politik... Tapi mungkin Joko Widodo akan lebih mendukung kalau Ganjar yang diusung, bukan Puan. Karena ada kesan seolah-olah Joko Widodo ini punya nuansa ingin terbebas dari kooptasi Megawati, betul. Dan politik dinamis begitu ya, semuanya masih memungkinkan terjadi begitu ya. Betul. Baik, Pak Dedi, terakhir, apa harapan Pak Dedi sebagai pengamat politik terhadap anak muda begitu, ketertarikan anak muda terhadap politik di negeri ini? Terakhir, silakan. Ya, saya kira anak-anak muda sudah waktunya untuk peduli terhadap politik. Mereka tidak peduli sekalipun memang tidak berdampak. Tetapi kalau mereka kemudian bersama-sama peduli terhadap kepentingan warga dan negara, saya kira negara kita akan membaik. Baik. Terima kasih Pak Dedi Kurniasyah, pengamat politik dari Indonesian Politik Opinion. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut dimanapun Anda berada, demikian